Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pensiunan bisa dibayarkan paling lambat Jumat 15 Mei 2020 sebesar Rp29,382 triliun. Dalam rangkaian penjelasan kondisi stabilitas sistem keuangan melalui video conference Senin siang, Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK mengatakan peraturan pemerintah tentang tunjangan hari raya tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden dan peraturan Menteri Keuangan juga sudah keluar. Sri Mulyani menjelaskan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan satuan kerja atau satker untuk melakukan pembayaran THR ini dan diharapkan dapat dilakukan secara serentak paling lambat pada hari Jumat 15 Mei 2020. Adapun untuk jumlah pembayaran THR, Sri Mulyani membeberkan THR dari ASN, pemerintah pusat, TNI, Polri sebesar Rp6,775 triliun, THR untuk pensiunan sebesar Rp8,708 triliun dan untuk ASN daerah sekitar Rp13,898 triliun. Sri Mulyani kembali menjelaskan THR ini diberikan hanya untuk pelaksana dan seluruh TNI Polri, Hakim dan Hakim Agung yang setara dengan jabatan di bawah eselon 2. THR tadi PP-nya sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden atau sudah ditandatangan dan PMK juga sudah keluar. Kami sekarang sedang melakukan persiapan dengan seluruh satker untuk eksekusi pembayaran THR ini. Kita harapkan akan bisa dilakukan serentak, paling lambat adalah pada hari Jumat ini, yaitu tanggal 15 ya kalau nggak salah, Jumat ini. Ribuan pekerja di Jawa Timur terancam tidak menikmati tunjangan hari raya atau THR tahun ini. Pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda menjadi alasan utama. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu mengakui situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19 menjadikan iklim ketenaga kerjaan menjadi sulit. Dampak pandemi dirasakan di banyak sektor usaha. Dia memprediksi akan ada banyak aduan yang masuk ke institusinya terkait permasalahan THR. Permasalahan sebenarnya sudah muncul ketika sampai Mei ini ada total lebih dari 45.000 pekerja dari 766 perusahaan di Jawa Timur mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan. Dalam diskusi yang digagas LBH Surabaya, Himawan menegaskan apapun kondisinya, pengusaha wajib membayarkan THR bagi pekerjanya. Dalam kondisi-kondisi yang tertentu itu keluarlah surat-surat edaran, surat yang kemudian menjadi pengaman terhadap konsep bagaimana THR itu dibayar. Saya kira teman-teman juga sudah tahu bahwa ada surat edaran yang sudah keluar. Itu yang jauh-jauh hari saya sudah pikirkan bahwa pasti akan ada surat edaran yang isinya, maka THR itu prinsipnya besarannya sudah jelas. Tetapi cara bayarnya dalam konstruksi COVID hari ini, maka polanya itu adalah pola disepakati. Kalau ada persoalan, kalau nggak ada persoalan ya nggak apa-apa. Surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditandatangani pada 6 Mei 2020 ini berisi tentang pemberian THR di masa pandemi COVID-19. Himawan mengatakan meski wajib, tidak diatur bagaimana cara pembayarannya. Ia juga menjelaskan THR diberikan bisa dalam bentuk kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Koordinator Posko Aduan THR Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Habibus Salihin menilai surat edaran Menaker Trans itu rawan dimanipulasi pengusaha. Nah, kita sudah mengetahui terkait dengan masalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri yang kemudian hari ini banyak sekali peluang-peluang dan juga akan banyak sekali kesempatan-kesempatan oleh pengusaha akan dibuat suatu alasan. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dengan tanda kutip masih mampu, namun pakai alasan-alasan COVID-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh perusahaan di Jatim membayar tunjangan hari raya atau THR kepada pekerjanya. Tak hanya bagi karyawan aktif, THR juga wajib diberikan baik kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja maupun yang dirumahkan. Untuk mengawasi pembayaran THR, Gubernur Jatim telah memerintahkan Disnaker Trans Jatim mendirikan posko pengaduan terkait THR. Posko pengaduan tersebut akan dibuat di Jatim, Kota Malang, dan Kabupaten Kota. Gubernur Jatim juga memerintahkan Disnaker Trans Jatim mendirikan posko pengaduan terkait THR. Posko pengaduan tersebut akan dibuat di Jatim, Kota Malang, dan Kabupaten Kota.
Bagi korban PHK dan para pekerja yang tidak mendapat THR bisa mengadu dan melaporkan perusahaannya di posko ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya menuai polemik. Surat edaran memperbolehkan pengusaha menyicil atau menunda pembayaran THR sesuai waktu yang disepakati bersama. Serikat Pekerja menuding pemerintah berpihak pada pengusaha dan membiarkan buruh bernegosiasi sendiri atas nasib THR-nya. Dan malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Skype. Ada Mbak Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI. Selamat malam Mbak Nining. Selamat malam Mbak. Oke, dan melalui sambungan telepon ada Bu Dinar Titus Yogaswitani, Direktur Pengupahan Dijen PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam Bu Dinar. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dinar. Dan ada juga sudah bergabung bersama dengan kita Pak Haryanto, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jamsos Apindo. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam Mbak. Oke, dan terakhir yang juga sudah bergabung, ramai sekali malam ini kita akan membahasnya bersama dengan Mas Arief Maulana, Direktur LBH Jakarta. Selamat malam Mas Arief. Ya, selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung ke Bu Dinar terlebih dahulu. Bu Dinar, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran berisi tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya, di mana di situ pengusaha memiliki pilihan untuk tetap membayarkan THR namun bisa dicicil ataupun ditunda. Sebetulnya apa pertimbangan dari Kemenaker mengeluarkan surat edaran tersebut, Bu Dinar? Makasih Mbak. Dalam masa pandemi COVID ini kita dapat melihat dan merasakan sendiri dampaknya tidak hanya pada masalah kesehatan, tapi juga meluas sampai ke bidang sosial, politik, sampai ke ketenagakerjaan. Terlebih ketika pemerintah saat ini memutuskan adanya PSBB, jadi banyak perusahaan yang tidak bisa melaksanakan usahanya dengan lancar, bahkan ada sampai yang merumahkan. Dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan pekerja tentunya pasti akan sangat dirugikan karena memang tidak bisa nggak bisa mendapatkan penghasilan lagi. Oleh karena itu dan kondisi seperti ini biasanya menjelang THR ini kan kita selalu mengeluarkan surat edaran. Yang dimana surat edaran itu mendukung ketentuan undang-undang, ketentuan PP Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 15 dan Permen Nomor 6 tahun 2016. Nah, dalam kondisi ini memang tidak persis sama dengan SE tersebut, dengan surat PP Permenaker, tidak dengan sama dengan PP, maka ada SE yang isinya agak dimudahkan, meringankan dua belah pihak. Namun isi dari PP SE sekarang ini melindungi kedua belah pihak. Pekerja bisa menerima haknya penuh, meskipun waktunya agak longgar. Pengusaha juga meskipun wajib membayar penuh, tapi kelonggaran waktunya. Ya, Bu Dinar, Anda mengatakan bahwa ini meringankan kedua belah pihak, namun Serikat Pekerja melihat surat edaran ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pengusaha. Bagaimana tanggapan dari Kemenaker, Bu Dinar? Gini, sebenarnya kan kita sudah melihat kondisi usaha kan semuanya kan radikal jatuh, termasuk pengusaha. Pengusaha waktu kami sudah berdialog dengan pengusaha, dengan beberapa sektor pengusaha, dengan SP, semua mengatakan masing-masing pekerja merasa dia menunggu THR karena selama ini dia tidak bekerja atau malah dirumahkan, tidak menerima upah. Di lain pihak pengusaha tidak bisa membayar lagi karena kondisinya memang lagi jatuh seperti ini. Dengan kondisi yang dua-dua tidak nyaman seluruh, mereka mencari jalan yang pas, jalan yang tengah. Jadi tetap dibayar pekerjanya, dibayar THR-nya, tapi juga diberikan kemudahan pengusaha tetap membayar THR, namun dalam waktu yang agak longgar sampai bisa dicicil atau bisa ditunda. Oke, saya akan tanya ke Mbak Nining Elitos sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja. Tadi sudah mendengar penjelasan dari Ibu Dinar bahwa ini sebetulnya surat edaran dibuat untuk meringankan dan juga melindungi kedua belah pihak, dan Kemenaker tetap memastikan agar pengusaha tetap membayar THR yang memang semestinya menjadi hak para pekerja. Namun Anda dan juga teman-teman tampaknya keberatan. Apa betul seperti itu Mbak Nining?
Ya, pertama saya mau menyampaikan dalam situasi krisis ekonomi dan kesehatan di mana kaum buruh adalah sebagai roda perekonomian kemudian dihantam. Pasca surat edaran pertama COVID-19 tentang upah buruh bisa dinegosiasikan, kemudian berlomba-lomba pengusaha merumahkan buruhnya dengan tidak membayar upah, bahkan membayar 25% gitu ya. Terus kemudian ditambah lagi, kita sangat menyayangkan dan sangat keberatan atas surat edaran Kementerian Tenaga Kerja tentang tunjangan hari raya. Padahal kita tahu esensi dari surat edaran itu kan tidak berlaku untuk apalagi merubah aturan yang lebih tingginya yang sangat mendasar. Kita tahu Permenaker 06 tahun 2016, tunjangan hari raya itu kan diwajibkan diberikan kepada pekerjanya. Nah, terus kemudian kita tahu bahwa dalam situasi sulit dan kemudian krisis ini semakin dalam, justru pemerintah kita melepaskan tanggung jawabnya dan kemudian menyerahkan antara buruh dengan pengusaha, di mana kita tahu relasi antara buruh dengan pengusaha selama ini adalah sangat tidak imbang. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi pemerintah membuat surat edaran yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada, baik undang-undang maupun peraturan Permenaker itu sendiri gitu. Ini kan sangat tidak konsisten, di mana kita tahu bahwa buruh yang sedang dirumahkan banyak tidak dibayar upahnya, hanya dibayar 25%. Terus kemudian tunjangan hari raya itu kan pendapatan non upah gitu ya, dan itu diwajibkan. Kenapa hari ini kemudian pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang selama ini berlaku? Kalau dikatakan bahwa pengusaha untuk melindungi para pengusaha, kita tahu kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 16 itu banyak memberikan stimulan terhadap para pengusaha. Begitu juga krisis kemarin kan gitu yang kita hadapi hari ini. Belum lagi kita tahu banyak pengusaha yang tidak transparan, tidak terbuka kepada pekerjanya dan hanya memanfaatkan momentum ini gitu. Pemerintah kita melihatnya terkesan terlihat betul gitu ya, tidak melindungi bahkan melepaskan tanggung jawabnya, menyerahkan itu adalah antara buruh dengan pengusaha. Padahal kita tahu berapa juta sih buruh yang berserikat dan mayoritas adalah hari ini masih banyak tidak berserikat. Yang ada organisasi serikatnya saja memperjuangkannya tidak mudah gitu, apalagi diserahkan antara pengusaha, dan itulah pentingnya hadirnya pemerintah bagaimana melindungi yang lemah. Oke, saya akan tanya ke Pak Haryanto sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Pak Haryanto, sebagai perwakilan dari pengusaha, dengan adanya surat edaran ini pengusaha merasa diuntungkan tidak sih sebetulnya? Pertama-tama saya kira kita semua merasa prihatin ya dengan adanya pandemi ini. Kedua, saya kira Iya, silakan Pak. Kedua, saya kira surat edaran tersebut sebetulnya tidak merubah aturan apapun. Itu kan surat edaran dalam rangka COVID. Pengantarnya juga jelas mengenai COVID. Dan kita juga merasa tidak diuntungkan. Tanpa surat edaran itu pun, pengusaha pasti berunding dengan pekerjaannya. Karena nggak mampu kan. Karena bayangkan saja mendadak apa yang kemarin mereka sedang bangun, sedang rekrut orang, mendadak kolaps ke titik nol. Bagaimana? Jadi saya kira ini kita tidak perlu mendramatisir. Ini kejadian sangat parah. Kenapa pemerintah melepaskan? Ya karena pemerintah tidak sanggup menanggung ini seperti di negara-negara tetangga kita. Karena keuangan negara kita kan juga nggak longgar gitu kan. Beda dengan Singapura, Malaysia yang semua dibayarin supaya ekonomi cepat tumbuh. Kalau pemerintah mampu ya pasti semua dibayar dulu oleh pemerintah kan gitu. Jadi saya kira kita tidak perlu mempersoalkan ini karena mayoritas pekerja sebetulnya sudah tahu persis bahwa kalau kondisinya perusahaannya mendadak tidak ada pekerjaan, dia ngangkut, dia juga bisa mengerti bahwa itu dirumahkan dulu sementara THR-nya dibayar 2-3 kali ya atau gini, pasti bisa mengerti gitu. Pak Haryanto, apa yang bisa menjamin dan juga menjadi jaminan begitu untuk para serikat pekerja dan juga para pekerja bahwa kalau memang penundaan pembayaran THR itu memang betul-betul bisa disepakati antara para pekerja dengan para pengusaha, apa yang bisa menjamin pengusaha itu tidak mangkir untuk nantinya membayar THR? Saya kira aturannya kan masih jelas. Kalau
belum Permenakernya itu kan jelas untuk masalah THR. Ini kan cuma surat edaran. Jadi saya kira kuncinya itu adalah sekarang itu kita lihat historis saja, sekian puluh tahun ke belakang, ada nggak yang mangkir bayar THR? Itu saja kan? Ya. Kenapa ada masalah 1 tahun juga bukan salah pengusaha? Kenapa diributkan? Kalau pengusahanya dan pekerjanya mau berunding, kenapa orang teriak-teriak gitu? Oke. Ini kan malah memperkeruh keadaan, makin memperuncing. Kalau orangnya mau berunding dibayar THR-nya 2-3 kali oke. Dan saya kira ada juga yang membayar tepat waktu kok, cukup banyak yang membayar tepat waktu. Oke, artinya tidak semuanya begitu ya. Kalau dari data Anda, dari data Apindo sebetulnya berapa persen? Tidak. Ya, Pak Haryanto, kalau dari data Apindo berapa persen perusahaan yang kesulitan membayar THR? Pak Haryanto, dari data Apindo berapa persen perusahaan yang memang kesulitan untuk membayar THR dan mempertimbangkan opsi untuk menyicil ataupun menunda pembayaran THR, Pak Haryanto? Sekarang ini kan kita sedang mendata juga, karena kan periode pembayarannya kan dari tanggal 8 sampai tanggal 15 kan ya. Jadi sekarang ini, tapi saya kira sih paling juga yang bisa membayar full mungkin juga memang mungkin 20-30% masih bisa membayar full, mungkin sisanya mencicil. Dan selama ini historis kan juga nggak ada yang nggak membayar THR tiap tahun. Sekian puluh tahun kan emangnya ada yang nggak membayar THR terus ribut-ribut? Kan nggak ada. Yang melarikan diri ada tuh, pengusaha asing melarikan diri. Serikatnya juga nggak ngejar-ngejar. Itu kan juga lucu gitu. Oke. Saya akan tanya ke Mas Arief sebagai Direktur LBH Jakarta. Kalau tadi Pak Haryanto mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan karena memang sudah ada terjalin komunikasi ataupun dialog negosiasi antara serikat pekerja di beberapa perusahaan dengan beberapa pengusaha. Namun kalau misalnya kita lihat dari segi hukum begitu Mas Arief, apakah kemudian surat edaran ini memiliki ketentuan hukum, memiliki kekuatan hukum yang memang harus dipatuhi oleh pengusaha? Ya, pertama, ya kita semua prihatin terhadap dampak COVID ini ya. Seluruh rakyat Indonesia ini terdampak. Dan kalau kita melihat siapa yang paling terdampak, mereka yang ekonominya lemah, mereka yang rentan, dan buruh adalah salah satunya, begitu. Ya, dan kita tahu bahwa secara filosofis namanya THR ini untuk meningkatkan kesejahteraan buruh ketika dia sedang merayakan Lebaran begitu, supaya daya belinya meningkat, supaya dia bisa bertahan hidup ya, bisa memperpanjang nafasnya ketika di konteks pandemi saat ini. Mungkin beda dengan pengusaha yang bisa mendapatkan relaksasi dari bank, bisa mendapatkan relaksasi pajak dari pemerintah, dan banyak sekali stimulus yang sudah diberikan. Tapi untuk buruh ini saya tidak melihat itu ya. Kalau kita lihat surat edaran sebelumnya, yang pertama itu juga relaksasi kepada perusahaan untuk bisa menegosiasikan upah dan waktu kerja kepada pekerjanya. Sekali lagi yang dilemahkan adalah kelompok rentan. Nah, kalau kita bicara stimulus, mestinya yang pertama kali mendapatkan adalah buruh, ya. Mereka yang rentan dulu. Ini poin penting, ya. Dan dalam filosofi negara hukum, ya, dalam negara kita ini, ya, fungsi negara itu melindungi rakyatnya, memastikan rakyatnya sejahtera, selamat dari pandemi COVID ini. Bukan kemudian nanti kelaparan, tidak bisa membiayai kebutuhan pokok, nggak bisa bayar kontrakan, dan lain sebagainya. Dan saya pikir THR ini akan sangat membantu bagi buruh. Ya. Apalagi negara hari ini tidak mampu memberikan jaminan sosial, bantuan sosial ketika PSBB. Ya, meskipun kita sudah deklarasi bahwa ini bencana nasional, juga tidak dikasih oleh negara. Negara ini sebetulnya sedang absen untuk menjalankan fungsinya. Tetapi kemudian kita lihat malah kemudian menerbitkan surat edaran yang memberikan ruang bagi pengusaha untuk kemudian menunda kewajiban pembayaran THR yang secara undang-undang dalam PP 78 dan juga Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 itu harus dibayarkan 100% maksimal 7 hari sebelum hari raya. Dan sekali lagi ini tujuannya untuk membantu. Apalagi dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, buruh akan sangat terbantu ketika pengusahanya, ya bos-bosnya begitu ya,
yaitu bisa memberikan bantuan di tengah negara tidak bisa memberikan bantuan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan hukum. Dari sisi hukum, surat edaran itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ada PP 78, ada peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016 yang itu sudah jelas mengatur ya bahwa tidak ada ruang negosiasi untuk pembayaran THR karena sekali lagi kembali ke filosofinya dan tujuan THR itu. Dengan kondisi hari ini mestinya ya THR dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Lah kalau ini ya bicara secara sosiologis dalam prakteknya tidak ada surat edaran ini saja, THR itu dalam kondisi normal itu seringkali diabaikan, tidak dibayarkan oleh pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha nakal ya. Saya yakin tidak semua pengusaha seperti itu. Di beberapa tahun terakhir LBH Jakarta ini menerima pengaduan terkait dengan THR. Kalau tadi disampaikan tidak pernah ada THR tidak dibayarkan, oh tidak Pak, kami punya datanya. Tahun lalu ada 64 pengaduan ya, 2 tahun yang lalu 64 pengaduan dengan ribuan buruh, 1.400 buruh ya. Itu dari 64 itu 34 THR-nya tidak dibayar sama sekali. Ya, sisanya dibayar sebagian dan ada persoalan mengenai proses begitu. Nah, ini bukti jelas bahwa pelanggaran THR itu sering terjadi meskipun situasinya normal. Artinya Mas Arief, seperti ini, nah, ini akan sangat dimungkinkan lebih lagi pelanggarannya karena direstui dengan surat edaran ini. Negara justru memberikan ruang bagi pengusaha-pengusaha, khususnya mereka ini ya pengusaha nakal untuk lari dari tanggung jawab. Karena nantinya pengawasan dari ini ya pemerintah ini sangat longgar di sini. Di dalam peraturan menteri itu diatur ada sanksi administratif mulai dari peringatan sampai dengan mencabut izin usaha kalau THR itu tidak dibayarkan. Di dalam surat edaran ini jadi hilang tanggung jawab itu karena semua diserahkan kepada buruh dan pengusaha untuk bernegosiasi sendirilah. Persoalannya yang spesifik lagi adalah tidak semua buruh bisa bernegosiasi. Kita tahu posisinya rentan dan di bawah pengusaha. Tidak mungkin. Kemudian yang sering kali terjadi adalah buruh dipaksa untuk menerima keputusan perusahaan. Bahkan kalau tidak mau terima, dimutasi atau di PHK. Ini tentu akan sulit bagi buruh. Jadi mestinya surat edaran ini menurut saya mestinya dicabut dan laksanakan saja ketentuan peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016 seperti adanya. Kalau kemudian tidak bisa menjalankan, ya nanti diikuti. Sanksinya diikuti. Nanti kita akan tanya nanti kita akan tanya ke pemerintah dan juga ke pengusaha bahwa sebetulnya surat edaran ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah yang sudah dibuat dan apakah memang betul kalau melihat ke kasus-kasus sebelumnya aduan-aduan yang diterima oleh LBH Jakarta ini ternyata masih ada pengusaha-pengusaha nakal yang tidak membayarkan THR-nya. Apa jawaban pengusaha dan juga jawaban dari pemerintah? Kita akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Bu Dinar Titus Yogaswitani, Direktur Pengupahan Ditjen PHI Kemnaker, dan ada Pak Haryanto, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Kemudian ada juga Mbak Nining Elitos, Ketua Umum Kasbi, dan ada Mas Arief Maulana, Direktur LBH Jakarta. Saya akan langsung bertanya ke Bu Dinar. Bu Dinar, tadi sebelum break Mas Arief sudah menjelaskan bahwa di LBH ini kalau menurut dari segi hukumnya ini sebetulnya tidak ada ruang negosiasi berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan juga Permenaker nomor 6 tahun 2016 di mana di situ harusnya pengusaha memang membayarkan THR 1 pekan sebelum hari raya dan itu dibayarkan 100%. Dan surat edaran kalau menurut segi hukum ini tidak memiliki ketetapan hukum ataupun memiliki kekuatan hukum sehingga memang pemerintah harusnya tidak bertentangan antara surat edaran dengan PP 78 tahun 2015. Bu Dinar, apa jawaban Anda? Ya, sebenarnya tujuan dari SI ini kan memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian THR pada perusahaan dalam masa pandemi COVID ini. Jadi karena kondisinya sangat tidak nyaman, sangat
tidak seperti biasa, makanya diberikan kemudahan bagi pengusaha untuk membayar agak boleh dicicil, tapi jumlahnya tetap tidak merubah karena tidak boleh kurang berapapun nilai THR haknya harus diberikan penuh pada pekerja. Cuman karena saat ini sedang krisis, sedang kesulitan, diberikan kesempatan untuk mengulur waktu sedikit. Nah, artinya tidak mengurangi hak pekerja sebenarnya, karena tidak boleh kurang dari itu. Hanya waktunya saja. Oke, Bu Dinar, tadi Anda mengatakan memberikan kemudahan kepada pengusaha, padahal pengusaha sudah mendapatkan stimulus dan juga relaksasi ekonomi dari pemerintah pusat. Yang paling terdampak sebetulnya kelompok rentan adalah buruh, yang harusnya diberikan stimulus itu adalah buruh sebetulnya yang diberikan kemudahan. Bagaimana ini, Bu Dinar? Iya, pekerja kan juga sudah dapat stimulus juga, ada pembayaran PPh, ada kemudian bayar listrik, pengurangan iuran banyak hal. Dan di dalam TSI ini kan tidak menghilangkan, tetap pekerja mendapatkan hak penuh dan pengusaha yang tidak membayar itu kena sanksi seperti kata Pak Arif tadi. Tetap pengusaha tidak membayar kena sanksi dan kena denda, itu betul. Cuman dalam kondisi kalau dia bisa betul-betul kondisinya lagi jatuh, lagi tidak mampu, dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan itu, maka dia diberikan boleh bersepakat untuk agak beri kesempatan agak mundur pembayarannya. Tapi bukan jumlahnya tetap wajib dibayar penuh. Oke, saya akan tanya ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, sebagai perwakilan dari pengusaha, tadi Mas Arief Maulana mengatakan bahwa LBH Jakarta menerima pengaduan tahun lalu pada saat kondisi perekonomian baik-baik saja dan belum ada pandemi. Ini LBH Jakarta menerima 64 aduan, di mana ada 34 aduan itu pekerja tidak dibayarkan THR-nya. Artinya pada saat kondisi normal pun ada pengusaha yang tidak membayarkan THR. Bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Bagaimana Anda menjamin itu, Pak Haryanto? Ya, Mbak, jumlah perusahaan di Indonesia itu yang terregister di Kementerian Tenaga Kerjaan itu ada 320.000 perusahaan. Ya, kalau dari segitu banyak ada 64 yang nakal, saya kira ya ditindak saja yang nakal itu, terus diproses, izinnya dicabut, di blacklist. Kalau orang asing ya di blacklist, nggak usah masuk lagi kan. Yang jadi masalah itu kan sebetulnya yang bermasalah itu kan 64, misalkan tadi disebutkan 64, dan kan jumlah perusahaan di Indonesia ada 320.000 yang tercatat itu ya, kita jumlah yang cukup besar di sini itu, antara perusahaan kecil sampai besar di luar UMKM itu ada 300.000 lebih. Jadi bukan saya mengecilkan itu, maksud saya begini loh, selama sekian puluh tahun ini itu tidak ada dispute. Kalau pengusaha nakal, semua juga pasti di mana sih nggak ada yang nakal? Pengusaha ada nakal, buruh ada juga yang baik, ada yang nakal, sama. Jadi teman sekarang kita tinggal menyikapi COVID ini bagaimana. Kalau surat edaran itu menurut saya tidak akan merubah apapun sanksi ke pengusaha. Kita juga merasa nggak dibelain dengan itu. Kalau dibelain itu suratnya tuh isinya dari pemerintah itu isinya begini. Misalkan tahun ini karena pandemi THR dibebaskan. Nah itu baru dibelain pengusaha. Kalau menurut saya sekarang itu tanpa surat edaran pun ya pasti berunding. Nggak mungkin nggak berunding. Ini kan saya kira nggak ada ya niatan itu dari sekian puluh ribu, 100.000 perusahaan membayar THR itu sudah menjadi satu kewajiban yang tiap berpuluh-puluh tahun sebelumnya tiap tahun itu selalu ada. Gitu. Dan tidak pernah ada ada dispute yang mendalam soal THR gitu tuh. Kita sendiri di Apindo jarang sekali mendengar selama ini. Kalau kan ributan masalah ada PHK, keributan ada masalah pemogokan itu sering. Tapi kalau THR itu boleh dikata, ya tadi mungkin LBH karena memang dia tempat pengaduan ya, jadi saya kira oke lah kita ada 64 gitu. Cuman sekarang tindakannya apa ke 64 itu kan, yang penting kan itu.
Oke, Pak Haryanto, di dalam surat edaran itu disebutkan bahwa perundingan ataupun negosiasi bisa dilakukan antara pengusaha dengan juga serikat pekerja kalau memang perusahaan tersebut tidak bisa membayarkan THR dengan catatan harus melampirkan laporan keuangan yang transparan yang memang menunjukkan kondisi perusahaan. Tapi bagaimana kemudian menjamin bahwa pengusaha memberikan laporan yang jujur begitu? Itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman dari serikat pekerja, Pak Haryanto. Saya kira gini ya, melampirkan dan sebagainya itu sebetulnya mengenai THR ini, itu tuh bisa dilihat. Misalkan sekarang kondisi perusahaannya tuh masih jalan atau tidak, atau jalan separuh, atau jalan seperempat, atau tutup sama sekali. Karyawannya sendiri kan bisa melihat itu gitu loh. Jadi udah pasti karyawan tuh sudah bekerja pasti lebih dari berapa tahun di situ untuk mendapatkan 1 bulan THR pasti sudah lebih dari 1 tahun. Dia pasti sudah punya historis gitu kan. Kalau pekerja itu betul-betul mempunyai satu hubungan yang baik, pekerjaan di situ tuh menjadi satu mata pencarian yang baik, pasti mereka itu paling takut tuh kalau sampai perusahaannya tutup atau mereka tuh ter-PHK. Jadi kalau cuma masalah THR, mereka tuh pasti akan bisa menerima kalau misalkan diundur atau dicicil atau apa. Yang penting mereka harus dibayar sesuai dengan hak dan kewajiban atau sesuai dengan PKB-nya perusahaan masing-masing. Karena tidak semua THR itu 1 bulan, ada yang lebih. Ya. Gitu. Oke, saya akan tanya ke Mbak Nining. Mbak Nining, tadi Pak Haryanto mengatakan bahwa sebetulnya untuk THR ini para pekerja ini bisa menerima begitu kalau melihat kondisi perusahaan daripada mereka kehilangan pekerjaan. Apakah memang betul faktanya seperti itu? Anda dan juga teman-teman serikat pekerja mau menerima, bisa menerima begitu? Pertama saya mau sampaikan katakan gini. Tadi sebenarnya kami ini kan setiap hari bergelut bertemu dengan kaum buruh dan setiap hari dan bahkan bertahun-tahun persoalannya sangat klasik. Kalau dikatakan tadi bahwa harus ada penindakan terhadap para pengusaha yang tidak menjalankan pembayaran tunjangan hari raya, kami cukup sudah banyak laporan baik di dinas-dinas maupun di kementerian. Bahkan sampai hari ini tidak terselesaikan. Tindakan yang konkret yang kita harapkan dari pemerintah juga tidak ada tindakan yang tegas terhadap para pengusaha yang nakal. Apalagi dengan ada potensi surat edaran ini adalah dimanfaatkan oleh para pengusaha nakal. Saya mau mengklarifikasi apa yang disampaikan dari pihak kementerian tadi bahwa katanya ini sudah dibicarakan dengan serikat buruh, bahkan sudah diminta pendapatnya. Kami sebagai organisasi konfederasi KASBI sama sekali sangat kaget ketika ada keluarnya surat edaran, bahkan kita tidak tahu sama sekali. Jadi kalau diklaim bahwa semua serikat buruh mengetahui dan hal itu, kita tidak mengetahui itu ya, itu perlu klarifikasi dulu. Karena dari pihak kementerian tadi sampaikan bahwa semua serikat buruh sudah diajak diskusi dan diminta pendapatnya. Tentu kalau apa yang disampaikan tadi Pak Haryadi bahwa buruh menerima, sebenarnya selama ini kan kalau buruh ketika ada persoalan, ketika terjadi pelanggaran memang mendorong bagaimana terjadinya perundingan bertemu antara pihak perusahaan dengan pihak serikat gitu ya. Tapi tidak mudah ketika untuk duduk bersama walaupun itu jelas melakukan pelanggaran gitu loh. Nah ini yang kemudian terjadi, apalagi dengan ada dibukanya keran, ada potensi bisa dimanfaatkan gitu loh. Contoh misalkan kayak model surat edaran tentang pengupahan kemarin. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang besar yang bahkan berpuluhan tahun sanggup ekspansi modal, bahkan bisa ekspansi modal di mana-mana, tapi dengan situasi kondisi hari ini menyampaikan tidak, padahal ada keputusan sepihak yang harus diterima oleh kaum buruh. Banyak misalkan kayak buruh harian, kontrak, outsourcing, dan mereka nggak punya bergaining sama sekali ketika diputuskan hubungan kerjanya. Nah ini kan dampak dari memang dalam situasi hari ini seharusnya ada jaminan sosial. Kalau jaminan sosial kaum buruh itu terjamin dan juga tentang upah layak secara kemanusiaan yang layak, justru dalam situasi hari ini buruh juga tidak terlalu begitu
ngotot dalam bagaimana mendapatkan haknya, karena selama ini upahnya sudah rendah, jaminan kepastian tidak ada, apalagi dengan situasi seperti ini upahnya ditekan, bahkan ada yang tidak dibayar 25%, kemudian THR-nya tidak dibayar. Bagaimana kita mau bicara tentang persoalan di mana perlindungan negara melalui pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum gitu loh. Justru bukan kesejahteraan umum yang ada adalah bagaimana membuat kaum buruh semakin dimiskinkan. Bahkan banyak hari ini buruh yang dirumahkan juga tidak mendapatkan insentif, walaupun ada katanya insentif kartu prakerja, dan itu kan bukan itu yang dibutuhkan oleh kaum buruh hari ini, tapi bagaimana mengisi perut, membayar kontrakan untuk bertahan hidup, itu yang seharusnya dilakukan. Apalagi dengan situasi seperti ini, saya meyakini pasti ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan ya, dan kita juga tahu ada juga perusahaan yang menjalankan. Tapi kan contoh dalam surat edaran kemarin kita juga mengalami kok ada beberapa basis kita dan cukup banyak, dan kita tanya dengan serikat-serikat lain bahkan mengalami hal yang sama gitu lah, apalagi dalam situasi seperti ini gitu. Bukannya kemudian membuat bagaimana orang bertahan hidup, justru semakin dihimpit tentang persoalan pendapatannya. Ini semakin mengkhawatirkan. Oke, nanti kita akan tanya ke Mas Arief bagaimana sebetulnya relasi ataupun kedudukan antara buruh dan juga pengusaha. Apakah memang betul posisi buruh ini terhimpit dan sulit untuk bisa bernegosiasi posisinya dengan pengusaha? Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Saya akan langsung bertanya ke Mas Arief. Mas Arief, tadi sebelumnya Mbak Nining sempat mengatakan bahwa memang posisi buruh ini agak sulit ketika bernegosiasi dengan pengusaha, apalagi surat edaran itu kemudian memberikan celah yang lebih besar kepada pengusaha dalam proses negosiasi dengan buruh. Memang posisinya seperti itu ya Mas Arief ya? Iya, betul sekali Mbak. Jadi memang di mana-mana di Indonesia maupun di luar negeri, yang namanya pekerja itu dengan pemberi kerja pasti lebih kuat, lebih dominan pemberi kerja. Itu jelas. Dan harus dicatat bahwa tidak semua perusahaan memiliki serikat pekerja. Dan tidak semua pekerja itu paham mengenai hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang. Jadi siapa yang bisa memastikan ada dialog yang setara, yang tulus yang akan terjadi? Apalagi tadi catatan dari Mbak bahwa siapa yang bisa menjamin laporan internal keuangan itu disampaikan, disajikan secara jujur sehingga mereka tidak bisa membayar THR ya. Ini tidak ada yang bisa menjamin. LBH Jakarta itu setiap tahun Mbak terima 1.200 sampai 1.400 pengaduan. Dan 70% itu kasus perburuhan. Ya, mulai dari PHK, terus kemudian hak-haknya yang tidak dibayarkan, dan selalu kemudian itu yang terjadi. Ini menunjukkan fakta bahwa memang posisi buruh itu rentan untuk kemudian untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, makanya kemudian ketika surat edaran ini muncul dan seolah-olah membiarkan buruh itu berunding sendiri dengan pengusaha, sementara Menteri Tenaga Kerja itu menghimbau mereka bernegosiasi sendiri, ini jelas tidak seimbang. Ini jelas bermasalah. Mas Arief, Anda melihat keluarnya surat edaran ini adalah bentuk lobi kencang pengusaha kepada pemerintah begitu? Yang jelas, saya melihat bahwa surat edaran ini tidak tepat, ya. Selain ini bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur sendiri oleh negara, ya, PP 78 dan juga Permenaker nomor 6 tahun 2016, ini jelas tidak mendukung situasi krisis dan juga prihatin yang dialami buruh ketika pandemik hari ini. Jadi mestinya memang negara ini berperan gitu, ya, dengan memberikan bantuan sosial. Nah, ketika tidak memberikan bantuan sosial, ya inilah dorong pengusaha, ini kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan untuk membantu saudara-saudaranya, teman-teman buruh ini untuk kemudian mendapatkan hak THR-nya. Ini sangat membantu meskipun 1 kali upah ya. Dan saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Haryadi tadi.
ada atau tidaknya SE ini tentu nanti akan berunding begitu kan. Jadi dengan begitu surat edaran ini tidak perlu ya kan. Kalau memang ada atau tidak sama saja. Jadi kalau menurut saya justru malah kalau ada ini mudorotnya lebih besar. Karena membuka ruang disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha nakal. Mending sekalian dicabut. Jadi kami berpendapat posisi kami ini harusnya dicabut. Selain karena alasannya gini, dari sisi hukum, jadi kita ini hidup di negara hukum. Jadi ketika membuat peraturan yang itu bertentangan dengan peraturan di atasnya itu harus batal demi hukum dan harus dicabut. Tidak boleh cara bernegara seperti itu. Kalau memang kemudian mau membuat aturan yang lebih longgar ya direvisi permennya begitu. Permen harus direvisi dengan permen bukan dengan surat edaran. Kalau begitu caranya ya itu tidak seimbang. Jadi prinsipnya buruh saya yakin tidak kemudian antipati terhadap negosiasi, tidak. Mungkin itu karena di PPHI kalau ada sengketa pasti nanti bipartit, tripartit itu negosiasi semuanya. Tetapi yang jelas surat edaran ini memang bermasalah dan sudah semestinya dicabut. Nah, saya ingin menyampaikan satu singkat data. Saja Mas, singkat saja. Ya, seminggu ini, halo? Iya. Seminggu ini kami sudah 2 minggu ini ya kami menerima kurang lebih 35 pengaduan mengenai ketenaga kerjaan. Dan diantaranya adalah PHK. PHK itu begitu masif ya. Data Apindo sendiri 7 juta. Dan dari sebagian data yang kami terima itu adalah mengenai ini THR yang tidak dibayarkan, termasuk teman-teman yang kerja kontrak sudah di PHK duluan sebelum 1 bulan menjelang PHK. Jadi penyalahgunaan situasi itu sudah ada, apalagi nanti ada SE ini dampaknya akan luar biasa. Jadi kami merekomendasikan untuk sebaiknya surat edaran ini segera kemudian dicabut. Saya akan langsung bertanya ke Bu Dinar. Bu Dinar, tadi Mas Arief mengatakan bahwa lebih banyak mudaratnya surat edaran ini karena memang tanpa surat edaran ini proses negosiasi sudah dilakukan sehingga tidak perlu ada surat edaran ini dan sebaiknya permennya saja, Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang direvisi, bukan mengeluarkan surat edaran yang bertentangan dengan permen begitu. Dan siapa yang bisa menjamin, Bu Dinar, bahwa dialog bisa dilakukan setara antara pengusaha dengan buruh? Bagaimana jawaban Anda? Sebenarnya kalau kita merubah permen tidak, karena permen itu kan pandemi COVID, di mana kondisinya semua sangat penduduk turun semuanya. Jadi maksudnya tidak permanen, hanya untuk THR tahun ini. Dan pemerintah kalaupun saat ini ada ketidakpuasan itu bisa dimaklumi. Yang jelas pemerintah itu dengan kebijakan tersebut ingin melindungi semua pihak. Dan kebetulan memang keluarnya SE ini prosesnya memang agak panjang. Sudah berdialog dengan serikat pekerja, pengusaha serikat pekerja, berdialog dengan Apindo, dengan asosiasi beberapa sama tripartit nasional, di mana di situ sudah ada kesepahaman tripartit 3 unsur. Jadi kalau sampai ada yang tidak puas atau tidak menjadi tidak setuju, tadinya kan sudah dibahas bersama sebenarnya ini. Nah, kalau kita merubah permen itu sudah benar bahwa wajib, itu wajib. Hanya untuk THR tahun ini yang dalam kondisi yang tidak normal, maka boleh disepakati waktunya saja. Tetap jumlahnya tetap harus lebih baik. Bu Dinar, singkat saja terakhir bahwa Serikat Pekerja akan mengajukan gugatan ke PT UN atas surat edaran ini. Bagaimana kesiapan dari Kemenaker? Ya silakan. Sebenarnya kan kami agak menyayangkan. Karena apa? Karena keluarnya itu sudah dibahas bersama-sama. Yang akan mengajukan kegugatan itu kebetulan juga mewakili di dalam KST Partai Nasional itu dan sudah menandatangani kesepahaman tersebut. Jadi monggo silakan saja, kalau memang tidak puas yaitu maklumlah tidak besar itu karena kita juga melindungi semua pihak. Jadi kalau salah satu kurang puas itu ya biasa saja. Terima kasih sekali Bu Dinar. Saya akan tanya ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, tadi Mas Arief menyampaikan sesuatu yang sangat menarik bahwa siapa yang bisa menjamin dialog antara pengusaha dengan buruh berlangsung setara karena selama ini pada kenyataannya buruh menjadi pihak yang selalu dirugikan dan banyak menerima kekalahan begitu kalau misalnya ada kasus-kasus antara sengketa antara perusahaan dengan buruh. Bagaimana Anda bisa menjamin yang tadi Anda sebutkan ada 320.000 perusahaan di Indonesia? Ya, ini tergantung dari melihatnya ya. Kan pengusaha di Indonesia ini seperti punya dosa asal, selalu salah terus gitu, melakukan apapun salah terus gitu.
Tapi kalau dari sisi pengusaha di Indonesia merasa bahwa selama ini ya mereka tuh tidak pernah bisa berunding dengan buruh yang seperti keadaan sekarang yang demikian bebas, serikatnya banyak sekali. Satu perusahaan bisa serikatnya bisa lebih dari 5-6 serikat pekerja. Bagaimana kita sendiri juga pusing. Jadi kalau dikatakan bahwa buruh itu selalu dikalahkan, menurut saya tidak. Pengusaha itu juga pusing. Kita tuh posisinya juga serba salah, nggak pernah bisa berunding dengan buruh gitu. Satu terlalu garis keras, satunya kompromi, satunya garis tengah dan rata-rata sekarang satu perusahaan itu berapa serikat pekerja minimal pasti ada 2 atau 3. Jadi saya kira dalam situasi pandemi seperti ini kita mempersoalkan hal-hal seperti ini tuh sebetulnya sudah makin membuat situasi akan makin jelek. Menurut saya udah nggak konstruktif karena undang-undang ketenagakerjaan kita tuh udah kayak hutan rimba ruwetnya. Oke. Ya kan? Iya, Pak Haryanto. Jadi mau dikatakan apapun sekarang kenyataannya itu sudah pasti tidak ada dunia usaha yang sekarang itu mengatakan bahwa dia sedang bagus. Mungkin beberapa saja seperti makanan atau obat, tapi itu tidak cukup mengcover ekonomi kita. Oke. Terima kasih sekali Pak Haryanto. Saya akan langsung tanya ke Mbak Nining. Terakhir Mbak Nining tadi bahwa bukan hanya buruh saja sebetulnya yang posisinya itu kemudian dikalahkan, namun sama-sama banyak juga pengusaha yang mengalami kerugian dan harusnya dalam kondisi ini tidak perlu banyak dipersoalkan begitu karena akan memperburuk situasi. Namun yang kami dengar bahwa Anda dan juga teman-teman akan mengajukan gugatan ke PT UN atas surat edaran ini. Ya, pertama gini, kita sebenarnya selama ini juga tidak begitu banyak menuntut kepada pengusaha dengan pemerintah. Tapi seringkali justru kemudian pemerintah melahirkan regulasi berbagai macam kebijakan yang akhirnya yang posisi kaum buruh yang rentan, yang lemah semakin dilemahkan, kan kayak gitu. Dan saya dari sejak tahun 98 sampai sekarang itu saya cukup lama bekerja di pabrik, jadi saya tahu persis bagaimana kalau dikatakan tadi relasi yang sangat tidak imbang, terus kemudian yang membuat ini justru kan bukan dari buruh, tapi pemerintah sendiri yang melahirkan sebuah kebijakan. Saya tidak tahu apakah ini memang didesak atau memang hanya semata-mata untuk mengeluarkan yang akhirnya berdampak kepada semakin terpuruknya buruh tadi gitu loh. Nah, kalau dikatakan bahwa yang selalu buruh yang membuat kisruh, saya katakan yang melahirkan regulasi kebijakan itu siapa gitu loh. Kami selama ini seringkali ketika kebijakan lahir tiba-tiba sudah jadi kita tahu kan kayak gitu dan tidak banyak diajak berpartisipasi. Terus kemudian juga kalau dalam posisi praktek di lapangan memang faktanya begitu gitu loh. Nah, jadi saya tidak mau hanya sekedar berasumsi, tapi saya berangkat dari realita yang ada dialami oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia. Sebaiknya memang sebenarnya bagaimana pemerintah seharusnya melakukan peningkatan kinerja pengawasan gitu ya, memastikan bagaimana regulasi berbagai macam kebijakan berjalan dan memang surat edaran ini tidak tepat dalam situasi hari ini gitu loh. Ya memang seharusnya surat edaran ini dicabut. Nah, kami memang sedang melakukan konsolidasi langkah-langkah hukum apa yang akan dilakukan karena ini bukan surat edaran pertama yang memberikan imbas yang begitu besar terhadap pemburu. Surat edaran sebelumnya juga akhirnya menabrak kebijakan di atasnya. Surat edaran ini kembali juga dilakukan. Kami mendesak kepada pemerintah seharusnya lakukanlah kinerja pengawasan bagaimana memastikan hak-hak rakyat terlindungi dan kemudian tidak usah seringkali membuat kebijakan itu yang akhirnya dirugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Oke, terima kasih sekali Mbak Nining Elitos atas waktunya dan juga tadi sudah bergabung Bu Dinar Titus Yoga Switani dan Pak Haryanto dan juga Mas Arief Maulana. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini dan semoga sudah ada titik temu dalam waktu dekat yang bisa melindungi hak dan juga kewajiban semua pihak baik itu pengusaha dan juga buruh sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pandemi wabah COVID-19 ini. Dan berakhirnya larangan penerbangan dan diberlakukannya pembatasan penerbangan oleh pemerintah selama masa pandemi disambut antusiasme masyarakat di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 2 dan 3 kembali beroperasi melayani calon penumpang pesawat. Kami segera kembali usai jeda.